Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang industri rumah karet atau Pramlamber dari perkebunan Nusantara 7 atau PTPN 7. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andrianto dengan NIM 123333002 dan rekan saya yaitu Muhammad Eki Batara dengan NIM 123333072. Karet alam sendiri merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sektor pertanian, industri, dan perdagangan internasional. Indonesia sendiri termasuk produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand, dengan kombinasi ekspor mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Produk karet di alam yang digunakan secara luas dalam berbagai sektor, mulai dari industri otomotif, barang konsumsi, hingga kesehatan. Salah satu bentuk olahan karet sendiri yaitu karet alam yang diolah menjadi Pramlamber yang diproduksi melalui proses pengolahan lateks atau lam karet menjadi butiran karet dengan standar mutu tertentu. Di Indonesia, Pramlamber dipasarkan dalam standar mutu SIR, Standar Indonesia Ramber, seperti SIR 3L, SIR 10, SIR 20. Produk ini merupakan bahan baku utama industri ban, komponen otomotif, dan barang-barang berbasis karet lainnya. Tujuan dari diskusi kami yaitu untuk menganalisis peran strategi PTPN dalam mendukung kesehatan energi pangan dan keberlanjutan. 2. Memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi, hilirisasi, serta strategi berlanjutan jangka panjang. Jadi di sini ada diagram alir proses produksi Pramlamber, yaitu yang pertama melakukan step penanaman dan pemeliharaan. Tahapan ini penanaman dimulai dengan persiapan lahan, pembersihan gulma, dan pembuatan lubang tanam. Bibit yang digunakan umumnya berasal dari klon unggul seperti PG260, GT1, atau RRIM 600 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi dan tahan penyakit. Jarak tanam standar 6,3 meter, sehingga 1 hektar dapat menampung kurang lebih 550 pohon karet. Dan yang kedua yaitu pemeliharaan. Nah, di step kedua ini yaitu seperti pemupukan, penyiapan gulma, pengendalian hama atau penyakit, dan pemangkasan cabang. Input utama adalah pupuk dan pestisida, sedangkan output samping berupa biomasa atau daun dan ranting hasil pemangkasan. Selanjutnya itu ada di penyadapan lateks. Penyadapan lateks ini dilakukan pada pohon yang berumur 5-6 tahun dengan diameter batang kurang lebih dari 45 cm. Metode yang umum digunakan adalah spiral miring setengah lingkaran, yakni penyadapan setengah lingkaran batang dengan interval 3 hari sekali. Output utama berupa lateks cair yang berkualitas tinggi dan kaplam yang menjadi bahan baku Pramlamber. Lateks segar sangat menentukan mutu Pramlamber, terutama untuk menghasilkan SIR 3L. Setelah penyadapan lateks, step berikutnya yaitu pengumpulan bahan baku. Nah, di sini lateks cair segera diangkut ke unit pengolahan agar tidak mengalami pembekuan dan degradasi mutu. Sedangkan kaplam dikumpulkan dan ditimbang sebelum diangkut ke pabrik. Mutu bahan baku sangat berpengaruh pada hasil Pramlamber. Setelah pengumpulan bahan baku, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu penerimaan dan sortasi. Di pabrik itu, bahan baku ditimbang dan disortir untuk memastikan kotoran, tanah, dan benda asing dari 1 ton bahan baku rata-rata 950 kg layak diolah. Sedangkan kurang lebih dari 50 kg tersebut berupa limbah padat yang dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau penutup wadah. Setelah melakukan penerimaan bahan baku dan juga sortasi bahan baku, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu pencacahan, yaitu sharding, dan juga pencucian atau washing. Bahan baku yang lolos sortasi dicacah menggunakan mesin sharder agar ukurannya lebih kecil dan homogen. Tahap ini memudahkan proses pencucian berikutnya.
Karet cacahan dicuci menggunakan washing drum dengan air bersih. Input utama adalah air, sedangkan output samping berupa limbah cair dengan kadar BOD dan COD tinggi yang wajib diolah di IPAL. Setelah melakukan pencacahan dan juga pencucian, hal yang dilakukan yaitu granulasi atau cream making dan sortasi dan serta pengepakan. Lembaran karet kering dihancurkan menjadi butiran kram rubber. Tahap ini disertai uji mutu laboratorium untuk memastikan kram rubber sesuai standar Indonesia Rubber atau SIR, meliputi kadar abu, kotoran, nitrogen, dan juga viskositas murni. Output samping dapat berupa scrap. Karet dapat diproses. Butiran kram rubber yang lolos uji mutu didapatkan menjadi bal seberat 35 kg, dibungkus plastik, dan diberi label mutu. Setelah itu, dilakukan integrasi input dan output. Proses produksi kram rubber di PTPN 7 merupakan sistem agroindustri yang berintegrasi, di mana input atau bibit, pupuk, pestisida, air, biomasa diproses melalui tahapan teknis menjadi output utama berupa kram rubber. Selain itu, output samping seperti biomasa, limbah padat, scrap, karet, dan limbah cair juga dikelola agar tidak mencemari lingkungan dan bahkan memberi nilai tambah. Dengan pengelolaan input-input yang baik, keberlanjutan produksi kram dapat terjamin. Baik, setelah mendengar penjelasan dari teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa proses produksi kram rubber di PTPN 7 merupakan sistem agroindustri terintegrasi dari penanaman hingga distribusi. Tahap budidaya yang menentukan mutu bahan baku, penyadapan yang tepat menghasilkan lateks yang berkualitas, dan pengolahan di pabrik melalui sortasi, pencucian, penggilingan, pengeringan, hingga pengepakan menjamin produksi sesuai standar CIR. Input utama yaitu berupa bibit, pupuk, pestisida, air bersih, dan energi biomasa. Sedangkan output berupa kram rubber siap ekspor serta hasil samping yaitu limbah padat, limbah cair, dan scrap karet yang perlu dikelola dengan sistem ini. PTPN 7 mampu menghasilkan kram rubber yang kompetitif di pasar global. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jikalau ada kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.